Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Mutar dari Awan Design. Kali ini saya akan membagikan tutorial kepada Nanobubble, tutorial untuk edit dan update website Nanobubble. Untuk tutorial yang pertama, kita akan masuk ke tutorial login ke dashboard atau admin area. Untuk bisa masuk ke admin area, caranya di bagian akhir dari nama domain, klik slash, ketik slash, kemudian ketik masuk, lalu enter. Setelah itu masukkan username dan password Nanobubble. Passwordnya Nanobubble seperti yang sudah saya kirimkan ke Mas Dedi. Oke, klik login. Oke, yang ini, dan sekarang kita masuk ke tutorial blogging ya. Kita akan membuat sebuah artikel, lalu mengedit, lalu mendelete-nya. Sekarang kita akan coba untuk mencari contoh artikel dari halaman lain. Sebagai sampel, nanti kita bisa ganti atau kita hapus dengan yang baru. Contoh kita misalkan ambil artikel sembarang dari internet, cara viral marketing misalnya. Oke, di sini sudah saya dapatkan contoh artikel yang bisa kita jadikan sebagai sampel ya. Kita copy paste untuk judulnya. Nah, untuk bisa masuk dan membuat artikel, kita arahkan mouse ke bagian post, lalu add new. Lalu di sini paste judulnya. Kembali ke sini, lalu kita copy paste semuanya agar bisa masuk. Kita paste di bagian sini. Ini adalah body artikel. Lalu setelah itu kita masukkan kategorinya. Di sini ada satu kategori berita. Anda bisa menambahkan kategori lain, misalnya artikel, lalu misalkan promo, dan sebagainya. Nah, untuk menambahkan kategorinya, kita bisa klik ini. Contoh misalnya, kita akan membuat kategori marketing ya. Add new kategori. Lalu hashtag ini, seandainya mau ditulis boleh. Ini adalah hashtag yang berkaitan dengan artikel. Karena ini artikel yang berkaitan dengan marketing, berarti kita bisa tambahkan hashtag di sini adalah hashtag marketing, kemudian jualan, add atau enter, lalu bisnis, dan sebagainya. Anda bisa menambahkan tag yang lebih banyak. Lalu setelah itu kita masuk ke feature image. Ini adalah image yang atau foto yang akan ditampilkan pada bagian single artikel ya. Nanti kita lihat hasilnya. Kita contoh misalnya kita ambil satu feature image. Kita ambil ini. Lalu sebaiknya di sini ditambahkan alt text. Ini tujuannya adalah untuk membantu agar image ini bisa ditemukan di Google Search. Contoh, kita tambahkan sampel ya, misalkan nano team misalnya. Oke, feature image. Setelah itu kita publish untuk bisa online, tampil di page home dan juga di page artikel ya. Kita publish. Setelah itu kita lihat hasilnya. Klik kanan pada view post.
Oke, ini adalah fitur email yang tadi kita tambahkan. Ini judulnya. Kemudian ini adalah waktu publishing. Kemudian ini adalah body artikel. Dan kreatornya adalah. Oke, sudah jadi. Nah, sekarang kita bagaimana mengedit artikel ini? Caranya ke bagian all post, ya kita klik all post. Di sini ada 4 artikel yang sudah di-create, dan artikel terbaru adalah ini. Nah, untuk mengedit secara singkat atau quick edit, Anda bisa klik quick edit, lalu misalnya mau diganti pada bagian satu kata di judul ini, misalkan sangat efektif menjadi sangat berguna misalnya. Ya, ini juga diubah slide-nya. Setelah itu, Anda juga bisa menentukan kategori dari artikel ini, bahkan bisa mempassword seandainya ini artikel yang bersifat private untuk tim. Tapi kalau untuk public, ini dibiarkan kosong saja. Nah, di sini ada status, ini bisa publish atau sudah terbit di halaman Canobubble, di website Canobubble, atau draft, ini hanya untuk disimpan, nanti yang akan bisa diedit lagi. Kalau pending review, ini adalah review yang masih artikelnya masih di pending untuk direview kembali sama tim. Seandainya misalkan ada review dari, bisa diklik pending review. Cuman karena ini kita mau ubah, kita pilih saja publish, kemudian update, dan kita lihat hasilnya. Tadi yang ini kita ubah, kita update. Dan ini sudah berubah. Untuk mengganti foto ini, tadi kembali ke halaman artikel sebelumnya ya. Untuk bisa masuk ke halaman artikel sebelumnya, di sini kita bisa klik edit. Lalu untuk mengubah image, kembali ke sini, klik pada bagian image, dan ganti dengan image yang lain. Contoh yang ini. Kemudian tambahkan alt text, misalkan di sini PLN ya, nano misalnya, seperti itu. Set feature image sudah terubah. Lalu misalnya kita mau edit bagian artikel, bisa di edit bagiannya di area ini. Contoh misalnya kita mau memboldkan ini, kita klik bold saja, atau mengganti teks ini misalnya menjadi 2020, bisa, tinggal nanti update ya. Saya kembalikan ke 2018. Oke, setelah itu kita, nah misalnya kita mau ubah kategori juga bisa. Ini tinggal di uncheck dan check ya. Kita lihat hasilnya dengan mengklik update. Lalu klik kanan untuk bisa melihat poster baru. Oke, ini sudah diubah image-nya dan bagian ini pun sudah bold tadi. Jadi itu untuk tutorial blogging ya. Menciptakan dan mengedit. Sekarang mendelete. Untuk mendelete sangat mudah. Pada bagian kategori post ini, di all post ini, tinggal diklik trace saja. Nanti dia akan masuk ke folder trace. Maka akan hilang. Contoh kita akan hapus trace. Nah, ini sudah masuk ke trace, maka artikel sebelumnya sudah kita buang ya. Oke, artikel kedua selesai. Setelah itu kita masuk ke tutorial untuk mengganti link download brosur. Nah, link download brosur itu kemarin ada di page-nya
bagian nanofeed ya. Oke, untuk bisa masuk ke semua halaman website Nanobubble, arahkan mouse ke pages, lalu klik all pages, lalu di sini kita lihat page-page dari website Nanobubble. Di sini ada home, tag, nanofeed dan sebagainya. Kita masuk untuk mengubah link download ya. Link download kemarin ada di nanofeed, kita buka, klik pada tautan baru. Ya, kita masuk ke bagian halaman nanofeed. Untuk mengubah link download ini, kita klik pada bagian ini. Dan di sini ada link destinasi ya. Itu yang kita arahkan kemana. Contoh kita kalau misalkan mau download sesuatu, misalnya kita mau download salah satu dokumen ya, website lain. Misalnya download free PowerPoint. Oke, ini adalah link downloadnya. Kita hanya ingin ambil teksnya saja. Atau ini saya copy paste, salin lokasi tautan, kemudian masukkan ke sini. Nah, ini ketika ini diklik, maka dia akan mendownload PowerPoint tersebut. Tetapi seandainya linknya di internal, jadi ada dalam website Nanobubble ini, nanti kita copy paste di sini juga. Nanti yang kita download berarti yang dari internal website Nanobubble. Ini kita jadikan sampel saja. Untuk melihat perubahan, kita klik update. Oke, sekarang kita tes ya, apakah ini bisa di-download apa tidak hasilnya. Pada bagian halaman ini kita lihat, klik kanan, view. Oke, setelah itu kita tes apakah ini bisa mendownload apa tidak. Klik pada download implementation record. Oke, sudah bisa mendownload, tinggal di OK kan, maka dokumen sudah terdownload. Sama juga kalau filenya adalah di internal, tinggal copy paste pada bagian itu. Oke, tutorial ini sudah selesai.